Tolak bela Australia, Matthew Baker layak jadi panutan pemain lokal Indonesia. Tebar pesona, Sintayong kedatangan pemain muda bersinar di klub. Gusur Malaysia, PSSI punya target baru demi Liga Indonesia. Jadwal bentrok, Elkan Bagot kembali temui masalah. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tolak bela Australia, Matthew Baker layak jadi panutan pemain lokal Indonesia. Memilih setia bermain untuk Timnas Indonesia padahal sempat dipanggil Timnas Australia U17 beberapa waktu lalu, Matthew Baker tunjukkan sikap disiplin yang patut ditiru penggawa muda lainnya. Sebagaimana diketahui, Matthew Baker merupakan salah satu pemain andalan Nova Arianto di Piala AFF U16 2024 lalu. Menariknya, pemain yang lahir di Melbourne ini sempat dipanggil ke Australia U17, namun beruntungnya ia tetap memilih untuk bermain bersama tim Merah Putih. Pilihannya ini pun membuat Matthew Baker mendapat banyak sorotan. Ia banyak dipuji oleh netizen dan kehidupan pribadinya pun mulai diikuti banyak warganet. Salah satu yang dibagikan oleh akun fansbase Instagram @matthewbaker.idn saat ia sedang melakukan video call bersama Zahabi Goli. Di tengah-tengah momen tersebut, Baker pamitan kepada Goli untuk menyudahi siaran langsung Instagram karena ingin tidur. Alhasil kedisiplinan Matthew Baker soal waktu tidur tersebut menjadi sorotan sebab ia memilih tidak begadang walau di akhir pekan. Terlepas dari itu, Nova Arianto mengatakan bahwa Baker adalah pemain yang penting. Walau sempat terkejut dengan digodanya Matthew Baker oleh Timnas Australia, Nova mengaku lega dengan pilihan pemain untuk bermain bersama skuadnya. Nova mengatakan Matthew adalah pemain muda yang punya potensi besar sehingga hal itu pun membuat Timnas Australia sempat menggoda pemainnya untuk meninggalkan skuad Garuda Muda. Ia juga mengatakan Baker memang masuk skema timnya untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 sebab performa pemain itu dapat meningkatkan kekuatan tim asuhannya agar bisa bersaing dalam ajang tersebut. Sejak awal saya menyiapkan Baker menjadi pemain kunci saya untuk tampil di kualifikasi. Tiba-tiba ada pemberitahuan yang Baker dipanggil Australia, kata Nova Arianto. Namun dengan adanya keputusan dari Matthew Baker, Nova Arianto tinggal mempersiapkan timnya dengan maksimal demi membawa hasil apik di ajang bergengsi Asia level umur tersebut. Tebar pesona, Sintayong kedatangan pemain muda bersinar di klub. Tampil apik bersama klubnya di Liga 1, Beckham Putra Nugraha berpeluang dipanggil Sintayong untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha sukses tampil apik di laga pembuka Liga 1 musim ini yang mempertemukan timnya kontra PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat Jumat 9 Agustus kemarin. Dalam laga tersebut, Beckham Putra sejatinya baru dimainkan di menit ke-59 menggantikan Dimas Derajat ketika skor sama kuat 1-1. Gol pembuka Persib Bandung dicetak oleh David da Silva di menit ke-18, sedangkan gol PSBS Biak dikemas oleh Alexandro di menit ke-52. Sampai akhirnya kehadiran Beckham Putra memberikan warna baru bagi permainan Persib Bandung. Gelandang yang membantu Timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023 ini mencetak gol kedua Persib Bandung di menit ke-65 setelah menerima assist dari Ciro Alves. Skor berubah 2-1 untuk keunggulan Persib Bandung dan meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak. Persib Bandung kemudian mencetak 2 gol tambahan lewat Ciro Alves di menit ke-77 dan David da Silva di menit ke-85. Alhasil Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak dan untuk sementara memuncaki klasemen Liga 1 musim ini. Jika dipanggil ke Timnas Indonesia, Beckham Putra juga dapat memberikan hoki tersendiri bagi skuad asuhan Sintayong sebab pesepak bola yang satu ini akrab dengan gelar juara. Berbagai gelar didapatkan saat membela Persib Bandung Junior, sementara di level senior, adik dari Gianzola mengantarkan Persib Bandung kampiun Liga 1 di musim lalu. Di Timnas Indonesia U22, ia juga membantu memenangkan medali emas SEA Games 2023.
Karena itu menarik menanti keputusan yang diambil Sintayong, apalagi bukan tak mungkin Beckham Putra bisa membawa keajaiban di skuad Garuda. Gusur Malaysia, PSSI punya target baru demi Liga Indonesia. Ranking Liga Indonesia yang masih di bawah musuh bebuyutan Malaysia membuat PSSI punya target besar demi geser negeri jiran. Berdasarkan rilis ranking kompetisi klub Asia yang dikeluarkan Konfederasi Sepak Bola Asia pada Mei lalu, Indonesia menempati posisi ke-28, sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia berada di tempat ke-6. Sementara itu, Malaysia Super League saat ini menduduki peringkat ke-12 Asia dan di kawasan Asia Tenggara berada di posisi kedua. Thailand masih menjadi yang terbaik di wilayah ASEAN, sementara di level Asia menduduki peringkat ke-8. Adanya data ini membuat PSSI terus putar otak demi memajukan Liga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta operator kompetisi PT Liga Indonesia baru untuk menaikkan kualitas Liga 1 supaya Indonesia mendapatkan posisi bagus di ranking kompetisi klub Asia dan juga ASEAN. Erick menargetkan Liga 1 bisa menembus 12 besar di kawasan benua kuning serta masuk ke 2 besar di Asia Tenggara. Perbaikan posisi ini membuat klub di Indonesia bisa tampil di ajang yang lebih bergengsi. Target utamanya menaikkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN. Tak hanya itu, kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga. Ujar Erick dilansir dari laman resmi PSSI. Usai fokus membenahi tim nasional, kini saatnya PSSI membenahi Liga Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki liga yang bersih. Lebih lanjut, kini PSSI memulai dari perbaikan wasit yang bersih dan jaminan kesehatan wasit. Harapannya dengan pembenahan ini, Indonesia bisa menggeser negara tetangga dalam ranking Liga Asia. Sementara saat ini Liga 1 musim ini telah dimulai, di mana laga pembuka antara Persib Bandung kontra PSBS Biak telah digelar di Sijalak Harupat Bandung Jumat kemarin, dengan tim tuan rumah menyabet kemenangan. Jadwal bentrok, Elkan Bagot kembali temui masalah. Pertanyaan apakah Elkan Bagot akan dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi misteri. Apalagi jadwal timnya harus bentrok dengan agenda skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada 5 September nanti melawan Arab Saudi. 5 hari berselang, tim Merah Putih kemudian menjamu Australia di SUGBK. Adapun skuad Garuda disebut akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang dan bakal berangkat ke Arab Saudi pada 2 September nanti. Penggawa Timnas Indonesia berpostur jangkung Elkan Bagot sangat diharapkan mendapatkan panggilan dari juru taktik asal Korea Selatan, sebab dipastikan 2 bek andalan yaitu Justin Hamdan dan Jordi Amat absen karena akumulasi kartu. Akan tetapi jadwal Timnas Indonesia ternyata bentrok dengan klub baru Elkan Bagot yakni Blackpool FC. Apakah ia bakal dilepaskan? Di periode Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Blackpool FC masih punya 2 jadwal bertanding, yakni melawan Crew pada 4 September dan Huddersfield Town pada 7 September. Meski begitu, jika dipanggil Sintayong, maka Elkan Bagot tidak bisa ditahan oleh Blackpool. Pasalnya, ini adalah laga resmi FIFA Matchday, sehingga klub harus melepas pemainnya yang dipanggil negaranya. Jadi Blackpool tidak bisa menahan Elkan Bagot untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, namun dengan syarat dirinya dipanggil Sintayong. Kondisi seperti di playoff Olimpiade 2024 lalu tidak akan terulang ketika Elkan Bagot dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23, sebab pertandingan itu tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub memang bisa menahan sang pemain. Kini patut ditunggu apakah bek berpostur jangkung ini akan diandalkan Sintayong lagi.